Saya lagi kurma. Cocok. Minggu ini hari yang paling cocok kita pergi ke pantai, pergi ke mana? Batu Pake, mana lagi? Malenreng. Kasar dan sebagainya. Malenreng sas. Yang katanya sudah kerja dari Senin sampai Sabtu, penat, boring, suntuk, bosan, akhirnya ada istilah weekend. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Minggu dibuat untuk jalan-jalan, untuk wisata. Tapi wisata seperti itu bukannya tambah puas. Datang ke kolam renang satu, pengen kolam renang yang lain. Tahu itu pantai, masih nyari pantai yang di Makassar. Padahal lautnya sama, airnya pun asin. Nggak akan pernah puas. Katanya ada waterboom, pengen cari yang waterboom lagi yang tingginya ratusan meter seumpama. Nggak akan pernah puas. Tapi kata Nabi, kepuasan dalam berwisata itu dalam amal agama. Bukan berarti saya sampaikan seperti ini nggak boleh pergi ke pantai, nggak boleh pergi ke kolam. Tidak, cuman wisata kalau memang benar-benar mau menghilangkan suntuk, itu duduklah dalam majelis ilmu. Karena dengan duduk di majelis ilmu ada namanya keluasan hati, hatinya legowo. Hatinya legowo, jembar hatimu, jembar hatimu. Bagaimana, siap? Kau masih maca dulu? Ya sebelah bisa ke sini yang kalau daripada berjubel Ustaz. Iya. Ya. Sama aja. Jadi saya buat judul untuk pekan ini yaitu totalitas penghambaan dalam bersuci. Kita taunya ibadah itu sholat, haji, puasa. Ya benar. Tapi lupa, syarat sahnya segala ibadah rukun-rukun itu bisa tertunai kalau kita dengan bersuci. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu bersihkanlah, sucikanlah. Baju di sini ada alim ulama mengatakan ya dimaksud adalah apa yang kita kenakan secara permanen, apa? Yaitu anggota tubuh kita, wabil khusus yaitu hati. Maka saya buat judul totalitas penghambaan dalam bersuci. Sebelum kita benar-benar 100% menghadap Allah dengan sholat, di dalam sholat kita 100% juga kita maksimalkan kemampuan kita apa? Ketika kita bersuci. Anak sekolah SD, kalau dia nggak totalitas dalam belajar pelajaran SD, nanti susah masuk SMP. Kalaupun diluluskan seumpama, kalaupun diluluskan sudah kasihan, di SD sudah 7 tahun luluskan saja, maka itu bukannya membantu, tapi nanti di SMP malah tambah lagi pusing lagi. Tandanya apa? Totalitas awal ini tidak dijaga, maka selanjutnya juga tidak akan terjaga. Sebagaimana kita mau naik tangga, mau lantai 2 kita naiki, maka yang kita harus pijak lantai paling bawah sendiri. Nah, maka bersuci ini di kitab-kitab fikih diletakkan di bab pertama. Kenapa? Karena ini menjadi pintu, jadi babun daripada pintu-pintu yang nanti ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ada ulama katakan kalau kalian mau tahu khusyuknya sholat seseorang,
maka lihatlah tata cara dia berwudu. Mau sujudnya 5 menit, berdirinya 1 jam sholatnya, kalau wudunya nggak benar, mardudun kata Nabi apa? Tertolak. Kenapa? Karena dia sholat tapi sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Apa maksudnya? Tidak dimulai dengan wudu. Maka totalitas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk apa? Lita'budun. Untuk apa? Untuk beribadah. Ay liya'rifun. Tafsirannya apa? Untuk mengenal Allah. Maka totalitas penghambaan kita dalam apa untuk pekan ini? Nah, dalam perkara bersuci. Bahkan kita sholat 5 kali sehari. Sholat sunnah ditambah lagi berkali-kali. Yang dilafaz apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menghamba ya Allah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka titel tertinggi di hadapan Allah, di pandangan Allah adalah menjadi hamba. Maka ada ibadahnya pedagang, ada ibadahnya pebisnis, ada ibadahnya seorang hamba. Apa bedanya? Kalau ibadahnya seorang pedagang, dia mau untung minimal balik modal. Kalau saya sholat duha, ya Allah kasihlah rezeki, kan saya sudah sholat duha. Itu ibadahnya pedagang. Ya boleh-boleh saja kan. Maka kalau niat bahkan walaupun lillahi ta'ala, tapi saya sholat duha supaya lancar rezekinya, ya tidak apa-apa. Tapi itu ibadahnya pedagang. Ibadahnya pebisnis apa? Nggak mau terlewat 1 detik pun kecuali itu dapat ganjaran. Nah, apa maksudnya? Sholat apa? Puasa sunnah, puasa Daud berbarengan dengan puasa Senin Kamis, berbarengan lagi dengan puasa 3 hari sebulan, yaitu Ayamul Bid. Bertepatan lagi mungkin itu di bulan Syawal. Nah, nggak mau rugi, saya niatkan sekali puasa, niatnya 3 kali, boleh. Pebisnis supaya nanti kaya di surga. Tapi derajat paling tinggi siapa? Penghambaan siapa? Ibadahnya siapa? Amalan siapa? Amalan yang dia jadi hamba. Bagaimana hamba? Hamba itu budak. Bukan badak ya, budak. Sekarang tidak ada. Kecuali di Malaysia. Nyebut anak kecil, budak mana kamu? Bukan, itu hanya sebutan. Budak yang asli apa? Budak itu artinya tawanan perang. Boleh tabe, kalau perempuan boleh digauli walaupun tanpa nikah. Nah, dan pokoknya dia boleh dipekerjakan terserah daripada tuannya. Bahkan muazin zaman Rasulullah yaitu Sayyidina Bilal radhiyallahu an itu jadi budak. Apa? Jangankan dia punya harta, dirinya sendiri saja dia tidak punya. Nah, kalau ada orang sekarang miskin katanya saya lebih miskin dibandingkan para sahabat, bohong. Semiskin-miskinnya orang sekarang tetap dia tidak dimiliki dirinya oleh orang lain. Bahkan nggak boleh perdagangan apa itu namanya? Dagang jual beli manusia namanya. Trafficking. Aukamakola Mas Ari, trafficking. Jual beli manusia nggak boleh, sekarang diatur undang-undangannya internasional bahkan. Tapi zaman dahulu namanya budak, pokoknya kerja. Saya kasih makan, tidak kasih makan, terserah. Saya siksa, tidak siksa, terserah. Kamu kerja harus 100% yang kamu dapatkan setor ke tuannya. Kecuali kamu mau masuk Islam, seumpama kalau itu Islam. Kalau orang kafir, kamu jangan masuk Islam. Kalau jadi masuk Islam, saya siksa. Nah, maka penghambaan kalau budak versi hamba makhluk kepada Allah, pokoknya sudah saya ibadah karena perintah Allah. Sudah nggak usah mikir-mikir pahala lagi. Sesekali mikir pahala ya tidak apa-apa, itu pun janji Rasulullah. Sholat berjamaah pahalanya 25-27 derajat. Sedekah itu tidak menjadikan miskin. Baliasdat. Tapi kalau sedekah, kalau mengharap kaya, mengharap usahanya lancar, ini masih sedekahnya pebisnis atau pedagang. Kalau sedekahnya orang Islam asli,
tidak palsu. Itu pokoknya sudah sedekah perintahmu ya Allah. Kalau zakat perintahmu, sedekah, infak, wakaf ini sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah saya lakukan. Ganjar nggak ganjar, ini semata-mata karena taatku kepadamu. Begitu juga seorang istri. Nah, kalau namanya istri yang benar-benar cinta sejati kepada suami, Pak, terserah seperti apapun berlakumu, aku tetap akan mentaatimu. Cie. Tapi kalau Pak, saya mau nyuci Pak, saya mau masakan Pak, yang penting besok pergi ke toko Mas Yanto beli bakso. Itu masih apa? Istri yang sifatnya pebisnis, pedagang. Kalau istri yang benar-benar taat, sudah mau dibelikan emas palsu ataupun yang KW atau yang 10.000, tetap saya akan tetap taat. Begitu juga suami, karena di sini ada suami-suami yang dengarkan. Harus dengar juga. Kalau benar-benar suami yang bagus, cinta 100%, sudah istrinya walaupun masaknya asin terus, tetap saja. Tapi kalau asin, wah potongan ini, kalau masakannya nggak enak ya potongan. Belanja pekan ini potong. Kalau enak baru ditambah. Ini berarti suami yang pebisnis, pedagang. Maka kita totalitas mempelajari ilmu bersuci supaya kita nanti masuk ke bab sholat, bab-bab yang lainnya mudah dengan lancar. Amin Allahumma. Dan kita harus hayati. Wudhu itu tidak hanya mensucikan anggota badan. Banyak orang Islam sekarang terjebak. Sunnah 3 kali ngadep kiblat, tapi tidak tahu maknanya apa. Sehingga wudhunya meskipun kumur-kumur, tapi habis itu, itu memang tetangga, Pak tetangga beli motor, panas kita nih Pak. Itu beli kulkas, kedinginan ya saya nih Pak. Padahal habis wudhu, habis kumur-kumur. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia paham wudhu hanya mensucikan anggota badan. Sebelum mencuri, wudhu dulu, basuh tangannya, supaya nanti curiannya berkah. Wudhunya benar, tapi dia tidak paham. Ternyata membasuh tangan itu apa maknanya. Sehingga orang Islam, umat Islam, kita semua sudah umur 60, 70, 80 tahun. Ketika ditanya apa makna wudhu, nggak paham. Yang penting wudhu itu yang penting enggak. Semua kebasuh, sah. Ya memang sah, tapi maknanya tidak tahu. Sedangkan Imam Ghazali membahas tuntas apa makna yang jarang dibahas oleh ulama-ulama lain tentang masalah wudhu. Ada ulama memberikan doa-doa ketika membasuh ini. Sudah, kalau mau diamalkan silakan. Kalau dari Nabi tidak ada, tapi mau silakan amalkan, bagus. Tandanya tambah menghayat. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini apa? Harus tahu, paham apa itu arti doanya. Nah, biasanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Padahal sudah setiap mau makan doa, tapi makannya masih ragu saja. Kalau Nabi itu Bu, itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makannya nunggu lapar dulu, sebelum kenyang berhenti. Kalau umat sekarang kita ini ya, makan ketika kenyang, berhenti setelah terkapar. Padahal doanya sama. Kenapa? Karena Nabi doa dihayati, kita doanya sudah. Yang penting hanya syarat sahnya saja. Apalagi doa itu hanya sunnah saja. Kurang bisa memahami Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah dalam rezeki kami. Fima rozaqtana, dan di dalam apa-apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa qina adzaban, dan hindarkanlah kami dari api. Kalau setiap mau makan doa itu dia hayati, insya Allah nggak ada nama itu anak kita dari kecil doa seperti itu. Nanti besarnya jadi pencuri, jadi orang yang tamak, rakus, nggak ada. Karena menghayati Allahu Akbar. Kalau cuma Allahu Akbar sah sholatnya. Tapi nggak menghayati. Kenapa setelah sholat kelakuan anak kita masih kurang ajar? Jangankan anak kita, wong ibunya juga masih. Saya nggak bilang gitu. Kenapa? Karena tidak menghayati. Allahu Akbar apa artinya? Mana Allah Maha Besar. Tandanya apa? Hilangkan itu dulu apa yang kamu punya. HP tinggalkan dulu. Televisi sinetron matikan dulu. Allah, hanya Allah yang Maha Besar. Kalau sudah Allah yang Maha Besar, takut.
Pak Presiden duduk di depan acara saja, kita gimana kita kalau mau jalan takut. Pak Presiden orang terbesar di Indonesia, itu hanya se-Indonesia lah, jauh-jauh malah Pak Presiden, Pak Bupati jauh-jauh malah, Pak Kepala Desa, sudah kita lewat saja tabe-tabe Pak. Itu padahal orang besar sedesa saja, yang paling desa itu ada 400 kakak, 500 kakak, paling pol 1000 kakak, ada yang 1500 kakak. Nah, sedangkan kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha, bukan besar, Allah maha besar. Tapi kok masih keinget, waduh ini sinetron nih tinggalan nggak ini? Waduh HP saya tadi sudah tak balas belum itu dari Bu itu. Tandanya tidak menghayat. Maka lewat itu kita hayati. Maka kumur-kumur sambil kita dalam hati membatin. Apa? Kumur-kumur, ya Allah, dengan sebab kumur ini jangan sampai gunakan mulut saya berbuat ataupun berbicara yang kotor. Wabil, khusus lagi apa? Jangan sampai ucapan kita menyakiti saudara kita yang lain. Dosanya lebih dahsyat lagi ketimbang ucapan kotor. Kita bilang tabe, semua orang Indonesia itu anjing ya, anjing itu kasar tuh. Semua suku bilang anjing kasar. Tapi kalau kita bilangnya di sawah sendirian, ada orang tersakiti tidak? Anjing kamu, teriak anjing, nggak ada tersakiti. Tapi kita kedatangan tamu, ada tamu, kita bilang, kita kasih itu tamu teh, kasih kue. Nah, pas giliran itu memang tamunya memang teman dekat kita, sambil bilang karena tamunya ternyata makannya lahap sekali, maka kita bilang, sudah berapa hari kah tidak makan? Katanya kotor nggak kata-katanya, tapi menyakiti tidak? Itu jauh lebih besar ketimbang ngomong anjing. Nah, ini sekarang kita paham. Taunya yang kotor-kotor, yang nadanya tinggi, enggak. Yang menyakiti saudara kita, itu dahsyat sekali. Dan itu nanti di akhirat akan dituntut. Kata Nabi dalam satu hadis apa? Nanti orang di akhirat yaumil qiyamah bawa itu pahala sholat, bawa itu pahala haji umroh, bawa itu pahala sedekah. Semua amal ibadah pahalanya banyak sekali. Tapi orang itu suka fitnah. Ada juga orang itu suka mencaci, orang itu membunuh, orang itu memukul. Maka pahalanya habis tak tersisa, dioper kepada orang yang didolimi. Nah, maka pemberani boleh pemberani itu. Saya suka dengan wanita pemberani. Tapi kalau beraninya bukan pada tempatnya, nah ini akan menjadi bumerang apa? Yang akan menggerogoti, menyerang kita nanti di yaumil kiamat. Termasuk apa? Ucapan kita kepada suami. Nah, saya walaupun laki-laki sebagai suami, tapi saya semata-mata menyampaikan ini bukan karena kepentingan saya. Tidak. Bahkan tidurnya, keluarnya wanita tanpa izin, tidurnya yang mana tidak diridhoi suami, itu tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pakai adab-adab tidur, walaupun tidurnya pakai tutup aurat sempurna, semua pakai kain mori itu, pakai wudhu, tapi suami dalam keadaan gak ridho, nah, hati-hati. Tidur kita bukan berpahala, dilaknat malaikat. Apa maksudnya dilaknat? Dalam keadaan tidak dirahmati oleh Allah. Maka ketika kumur-kumur yang diingat apa? Mulut, jangan sampai mulut ini ya Allah berbuat atau berucap sesuatu yang menyakiti orang lain. Diutamakan suami, orang tua, keluarga, tetangga, baru orang lain. Nah, makanya sebelum tidur, bangun tidur, kita punya suami, dirayu-rayu supaya dia dalam keadaan ridho. Wanita punya keunggulan dalam satu hal, tapi dia tetap tidak bisa mengungguli ataupun apa? Membuat persamaan daripada kedudukan laki-laki. Maka diistighfari. Kita rajin tahajud, tapi rajin juga membuat tersinggung suami. Saya katakan kalau mulai boleh pilih-pilih, mending gak usah tahajud, tapi jangan pernah nyinggung ucapan suami. Keramat. Kalau kita sebagai wanita gadis,
Masih punya orang tua yang keramat, tapi punya suami yang keramat. Nah, suami keramatnya ke siapa? Ibunya. Maka jangan pernah ngiri. Ini kok seakan-akan kok kayak nggak adil. Kalau istri suruh taat suami kok taat ke orang tuanya, gimana maksudnya? Jangan khawatir, karena nanti ketika kita wanita punya anak juga, itu pun otomatis akan taat kepada ibunya juga. Jadi ini suatu sistem saja, rantai, supaya pas gitu loh. Kalau seumpama taat juga suami, taat juga orang tua, nah suatu saat kok berbenturan, padahal niatnya bagus semua, ini bingung. Maka Islam mengambil kesimpulan, keputusan apa? Dah, semenjak nikah hilang itu. Dalam arti apa? Ketaatan kepada orang tua, tapi taatlah kepada suami. Dalam kutip ya, jangan diartikan terus punya suami terus nggak taat orang tua sendiri, ya enggak. Karena ini majelis ibu-ibu, maka ini yang kita sampaikan ibu-ibu. Kalau pas ada banyak bapak-bapak, saya sampaikan juga, jangan berbuat dolim kepada apa termasuk dolim? Lebih mengutamakan orang tua sendiri ketimbang mertua. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun saya laki-laki, tapi insya Allah imbang, karena nggak ada kepentingan apa. Nah, maka ketika kumur-kumur diingat dosa apa saja, itu selalu diingat ketika wudhu. Itu kalau diulang-ulang terus 5 kali sehari saja, itu insya Allah mau gunjing, mau ghibah, mau gosip, mau apapun, pasti mikir dulu. Kenapa kok masih rajin ngomong ini, ngomong itu, menyakiti ini, menyakiti itu? Karena wudhunya berulang-ulang kali nggak dimaknai. Tapi giliran lihat gosip 1 menit saja langsung dimaknai. Apa benar sih artis itu tuh gitu tuh? Ya Allah, tega sekali. Masya Allah, itu cerai pasti karena itu tuh. Padahal cuma 1 menit, tapi karena dihayati. Benar nggak? Pengalaman saya kok. Betul kok? Karena dihayati. Maka mulut pertama dibasuh, dikumur-kumurkan dulu. Walaupun sebelumnya ada membersihkan tangan. Kemudian hidung juga seperti itu juga, mencium bau yang halal-halal yang wangi-wangi, supaya harapannya akhlak kita pun jadi wangi. Kemudian membasuh pertama basuhan muka. Ingat itu mukanya, ngelihat muka ada mata, ada semua komponen yang penting-penting muka. Bahkan dalam bahasa Arab wajhun ini tidak hanya diartikan muka wajah, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh manusia itu wajhun. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wujuhu yauma idzin ayat yang lain lagi. Apa maksudnya? Penyebutan wajah, tapi yang dimaksud adalah seluruh anggota tubuh. Kenapa? Karena wajah ini adalah perkara yang paling penting. Bahkan saya nikah pun yang saya lihat wajahnya dulu calon istri. Bahkan yang boleh ya wajah yang dilihat, karena wajah mewakili. Bahkan ukuran jelek tidak jeleknya manusia, selain daripada akhlak, biasanya kita nilai dari wajah. Padahal bisa jadi tangannya nggak ada 1 seumpama, tapi ada kakinya 1 pincang, satunya panjang, satunya pendek, bisa juga. Tapi patokannya wajah. Bahkan bapak-bapak ngajak ibu-ibu kondangan, itu bangga kalau ibu-ibu wajahnya nggak harus cantik, yang penting dandan lah. Nah, kalau bapak-bapak kalau ngajak ibu-ibu keluar, kok dia ada komen sedikit penampilan, tandanya memang bangga. Kok minor sekali sih? Tapi bangga itu benar. Kok gitu sih? Aleh, munafik. Kok komentar tandanya dia. Maka wajah ini paling utama. Kenapa didahulukan? Wajah ini aktivitasnya lebih banyak ketimbang anggota yang lainnya setelah tangan. Kemudian basuh apa lagi? Tangannya berdoa sambil doa, ya Allah, tangan ini saya basuh, harapannya jangan pernah sampai menyentuh hal-hal yang tidak dihalalkan. Kemudian berbuat dari perbuatan yang semena-mena, hindarkanlah. Jadikan tangan ini menjadi tangan yang membantu, yang bisa menjadikan saya beruntung dunia dan akhirat. Itu dihayati. Kalau nggak dihayati, apa bedanya wudunya ibu-ibu, bapak-bapak dengan anak TK? Nggak ada bedanya. Kemudian apa lagi? Kepala. Ini yang dimaksud bukan rambutnya kita pikir-pikir, bukan. Tapi
kepala, sebagian kepalanya ada sesuatu yang penting. Apa namanya? Otak. Nah, bukan berarti rambutnya, tapi ada bagian penting di kepala ini namanya otak. Bahkan berharganya manusia itu karena ada otak. Ada gagah, ganteng, cantik, seksi, otaknya nggak ada kan? Bahkan ada otaknya nggak fungsi. Kemudian apa lagi? Kaki. Ya. Kaki juga. Ya Allah berharap semoga dengan saya basuh ini, saya istighfari, saya tobati yang pernah saya lakukan, dan semoga bisa selalu menapaki berjalan di atas kebaikan fi sabilillah. Itu kalau dihayati, insya Allah setiap wudhu kita mau maksiat pikir-pikir dulu. Nah, minimal pikir-pikir dulu, walaupun maksiat juga akhirnya. Tapi minimal pikir-pikir dulu. Nah, minimal pikir-pikir. Karena wudhu ini sering sekali, 5 kali setiap mau sholat. Belum mau hal-hal yang lain. Maka insya Allah ya Bu ya, di mana ya? Nah, insya Allah atau tidak ini? Insya Allah niatul mu'min khairu min amali. Niatnya seorang beriman, orang Islam lebih baik ketimbang amalnya. Kita niat dari sini sampai rumah kok seumpama nggak panjang umur, kita sudah digolongkan bersama orang-orang yang niat apa? Bahkan beramal wudhu yang dalam keadaan memaknai ataupun menghayati daripada pembasuhan anggota wudhu. Jadi niat itu penting sekali. Niat penting tidak? Niat. Istri tak dengar kita dari orang lain deh, katanya suami sampean ini niat poligami. Marah tidak? Kan cuma niat. Karena niat penting itu makanya. Oh iya. Wah, pulang rumah langsung udah panci bertebangan di mana-mana. Bapaknya ngeyel, kan masih niat toh Bu. Iya, niat itu penting. Ini jawaban bagi orang siapa? Orang yang mengatakan bahwa amal itu penting amal, niat nanti akhir-akhir. Enggak boleh. Niat itu harus sebelum beramal. Kalau ketika ibadah fardu, niat apa? Ketika awal masuk apa? Hitungan amalan tersebut. Jadi niat penting sekali. Enggak bisa meremehkan niat. Walaupun jengkang-jengking sholat lama bacanya fasih, Allah belum tentu nilai bagus kalau niatnya buruk. Begitu juga Pak. Nah, kalau bapaknya ada ya, istri tak ngasih apa makanan yang enak-enak, masakan, tapi ternyata ada batu di balik udang. Nah, gimana kira-kira? Jengkel juga bapaknya. Oh, ternyata baik-baik masak ini karena ada sesuatu. Ternyata karena minta kalungnya ditukar yang lebih terbaru, di-upgrade. Maka kita masuk ke pembahasan tentang wudhu, tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. 6 perkara yang membatalkan wudhu. Maknanya wudhu sudah, kita langsung ke syariatnya, ke sesuatu yang zahir, yang nampak. Wa furudul bukan. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musmatu aidan bi asbabil hadathi. Perkara-perkara yang membatalkan wudu atau sebab-sebab wudu itu jadi batal. Ada 6 perkara. Ada 5 perkara. Ganti 5. 5 perkara ya. 5. Yang pertama, ahaduha ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan kubul, jalan dubur. Jalan depan, jalan belakang. Maka keluar sengaja, nggak sengaja. Yang keluar najis ataupun bukan najis, tetap batal itu wudunya. Kecuali dalam kurung, keluarnya mani. Keluarnya sperma. Mau itu yang keluar batu, dinamakan kencing batu. Mau dinamakan lain sebagainya, ketika keluar dari jalan itu batal wudunya. Baik yang berbenda ataupun yang beraroma.
Apa yang beraroma? Kita paham lah. Kalau perawan bunyinya ciut, karena masih ciut. Kalau yang sudah punya anak, ruwet. Walaupun nggak berwujud tapi beraroma, tetap. Meskipun juga nggak berwujud, nggak beraroma, tapi kok ada suaranya, sudah keluar juga. Bahkan yang bikin geger tuh selain aroma, bahkan suara. Suaranya keras walaupun nggak bau, geger juga satu ruangan. Nah, kalau kentut diprotes bilang alasannya 2. Saya kentut tuh 2. Tanya, kok bisa 2? Iya. Saya tak tanya balik sama orang yang menuduh kentut itu nggak boleh. Kentut itu kebaikan atau keburukan? Keburukan atau keburukan? Maka kalau orang yang nuduh kita kentut bilang kentut itu keburukan, kita jawab apa jawabnya? Ya wajar keburukan, makanya saya keluar. Loh kalau kebaikan, ya wajar kebaikan, makanya saya berbagi. Makanya kentut itu kebaikan keburukan, keburukan makanya saya keluarkan. Kalau kebaikan makanya saya berbagi dengan yang lain. Tapi nggak ada sedekah kentut ya, jangan sampai ada sedekah pekanan kentut. Nah tapi dalam sholat kalau kita kentut, maka ketika kita keluar dari shaf, kalau ibu-ibu ada di shaf wanita, laki-laki di shaf laki-laki, kalau kentut maka sunnah sambil megang hidung. Supaya apa? Supaya orang yang sholat melihat lalu lalang kita dari shaf pertama atau dari barisan sholat, ini menyangka bahwa kita mimisan, makanya batal sholat. Tapi kalau kita nggak seperti itu, orang langsung sangkanya apa? Wah, pasti kentut ini, pasti kentut ini. Nah, rusak sholatnya yang lainnya. Walaupun tetap sah tapi rusak, karena wah ini kok batal nih samping saya. Wah ini pasti nih, sambil gini-gini dah. Makanya orang yang kentut ketika keluar dari shaf disunahkan dia megang hidung. Tandanya apa? Mimisan. Mengelabui nggak apa-apa, karena itu ada contohnya. Mimisan, mimisan tenang. Tapi kalau langsung batal pergi saja, langsung orang yang tahu curiga ini, wah ini pasti habis ngebom ini, geger semuanya jadinya. Nah maka sunnah sampai ini. Tapi jangan sampai kurang ajarnya sudah kentutnya bunyi, itu masih diproklamirkan. Sorry Pak ya, saya kentut ya, saya ke belakang. Wah, geger sholatnya. Apa sunahnya ketika dalam barisan? Mimisan pegang. Bahkan dulu ada ketika belajar, ada satu orang ulama, banyak santrinya, ada orang satu yang kentut. Saking banyaknya nggak tahu siapa yang kentut dan nggak mau ada yang ngaku. Maka kata alim ulama, sekarang semua santriku yang ada di sini semua berwudu. Supaya dapat hukumannya semua. Karena otomatis malu. Mau jadi orang segini saya ada yang kentut, malu sekali. Bahkan gara-gara kentut ada orang itu jadi apa? Jadi wali. Ada seorang itu taat agama, maka dia jualan di warung. Datanglah itu seorang gadis, baru mau beli kentut, malu sekali namanya gadis, mukanya langsung merah di depan daripada penjual yang dia mau beli. Maka penjualnya pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Maka sudah malu, mukanya merah, mau baik lagi sudah ketahuan. Maka wanitanya gadis tadi yang habis kentut bilang, "Tabe beli." Maka penjualnya yang taat agama tadi bilang, "Hah? Apa? Tabe Pak mau beli? Hah? Apa?" Diulangi begitu terus. "Tabe saya ini kurang pendengarannya." Oh, langsung mukanya sumringah lagi gadisnya. Tandanya dia tadi kentut nggak didengar sama penjual. Padahal apa? Penjualnya sudah sambil mau mutah itu. Pura-pura doang tuli kok. Padahal ya udah dinikmati benar dari tadi. Tapi asbab seperti itu diangkat jadi wali. Nah kalau ibu-ibu mau jadi wali, kalau ada temen yang kentut, rasakan, nikmati. Nggak usah komentar. Siapa tahu jadi wali. Atau ibu mau tak jadikan wali? Maksudnya apa? Gara-gara kentut saja bisa orang jadi wali. Makanya harus paham. Maka segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan belakang, pokoknya apapun yang keluar kecuali mani, batal wudunya. Sengaja nggak sengaja tetap batal. Yang kedua,
An-naumu ala ghairi hayati mutamakkin. Tidur tanpa menetapkan pantatnya. Nah, maksudnya apa? Tidurnya bukan dengan duduk, dan duduknya bukan duduk yang memang dapat menutup pantatnya. Ada ulama itu dia wudhu sholat isya digunakan juga wudhu untuk sholat subuh selama 40 tahun. Ditanya sama murid, kok bisa seperti iya? Karena setelah isya dia tidurnya bukan tidur berbaring, bukan juga tidur bersandar, bukan juga tidur yang kakinya diangkat. Dia tidur yang mana tabek, panggul pantatnya menutup lubang. Maka nggak membatalkan wudhu. Nggak membatalkan. Tapi kalau berbaring, meskipun nggak kentut, seumpama kita tidur, Pak, tolong jaga ya malam ini. Saya tidur berbaring, kira-kira saya kentut nggak? Mau amalkan ini. Pokoknya kita nggak usah tidur semalaman sampai saya bangun. Diawasi nggak kentut-kentut juga istrinya. Tetap itu batal. Kenapa? Karena dengan tidur memungkinkan keluar angin. Baik itu yang bersuara modelnya, baik yang itu beraroma. Tetap saja. Bahkan ada itu yang lebih parah lagi. Apa? Kentut level tinggi apa? Nggak bersuara tapi aromanya gerilya. Sembunyi-sembunyi. Maka tidur yang dengan tidak duduk seperti ini, maka batal wudhunya. Tapi duduk seperti ini pun masih ulama mengatakan bagi orang yang sangat gemuk ataupun orang yang sangat kurus itu walaupun tidur seperti apapun tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Karena orang kurus itu ya itu tadi dia lemaknya kurang toh. Jadi tetap ada rongga-rongga sela-sela yang memungkinkan keluar angin. Nah, makanya walaupun kita tidur seperti ini sambil nunggu sholat subuh, bangun jam 4, sudah tahajud, sudah doa, baca Quran, ketiduran tapi sambil gini nggak apa-apa. Habis bangun kok sudah komat, ya sudah langsung berdiri. Nah, yang penting tidurnya apa? Menetapkan ke lantai, ke bumi, apa? Pantatnya. Tapi ada ulama mengatakan itu kalau terlalu gemuk, terlalu kurus tetap batal. Karena terlalu gemuk, terlalu kurus ini sudah komponennya berbeda. Kalau terlalu gemuk kan lemaknya banyak, bisa jadi keluar juga. Kalau kurus juga lemaknya kurang, bisa jadi juga keluar. Makanya sedang-sedang saja maksud. Apa yang kedua? Nah, sip. Wasalis, yang ketiga, zawalul akali bisukrin au maradin. Yang ketiga, hilang akal. Bukan berarti otaknya hilang ya, akal. Akal itu kemampuan otak bekerja itu akal. Hilang akal sebab mabuk-mabukan atau sebab sakit atau sebab junun gila. Mungkin ada orang yang gilanya itu datang-datangan, pagi gila, nanti sehat lagi. Ada seperti itu juga. Gila itu ada dua, gila yang nggak sembuh lagi, ada yang gila itu datang-datangan. Bahkan ada ini saya keluar sedikit, ada talaknya seorang suami yang dia mengucapkan talak dalam keadaan marah itu tidak terjadi, tidak jatuh. Siapa? Oh, suami yang dia mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah, yang marahnya ini sudah nggak wajar, yang seakan-akan sudah seperti orang gila. Tapi kalau marahnya masih marah biasa, tetap jatuh talaknya. Tapi kalau ada manusia itu Pak, Bu ya, kalau marah itu sudah kayak dah, pokoknya seperti orang gila, banting ini, banting itu, bahkan sudah nggak kenal anak, padahal marahnya sama istri, mukul anak, itu ada juga yang. Nah itu kalau mengucapkan talak nggak jatuh, karena dia dihukumi sebagaimana orang gila, nggak punya kekuasaan dalam mentalak orang gila, harus walinya. Tapi kalau masih marah yang lembut, marah yang sedang, pokoknya normal-normal, jatuh. Mau rela nggak rela, suami bilang, kamu saya talak, pisah, cerai, jatuh. Orang gila, ataupun ihmain, apa ihmain? Epilepsi, ayan. Nah, ada orang ayan, pokoknya baru jualan ayan. Nah, kalau orang ayan jangan, kalau nggak tahu nggak usah sok-sok bantu. Karena ayan itu ada ahli kesehatan mengatakan dia ketika ayan sudah biarkan saja selama ketika dia bergerak itu tidak membahayakan fisiknya. Karena memang kalau dipaksa, orang lagi gerak dipaksa, itu nanti ada saraf yang malah jadi nanti rusak. Selama dia nggak
ayannya nggak di tengah laut, di kolam ataupun di kolong meja yang dapat menyakiti kepalanya ataupun tubuhnya, maka nggak usah dibantu, sudah biarkan dia nanti juga berhenti sendiri. Nah, ayan seperti itu awalnya punya wudhu, ayan batal wudhu. Awairi dalik ataupun selain itu. Pokoknya yang sekiranya akalnya kok hilang, maka batal itu dia punya wudhu. Warobi yang keempat, lamsur rojuli al-imro'ata al-ajnabiyata. Yang keempat, menyentuhnya laki-laki ke perempuan yang asing. Yang asing itu siapa? Yang halal nikahi selain daripada mahramnya. Nah, ini pembahasannya sedikit kita harus tawajuh karena ada mazhab, bahkan ada yang kelompok orang itu yang bahkan tidak pakai mazhab, tapi dia beranggapan sentuhan suami istri tidak batal. Jadi pertama saya akan sebutkan hadisnya. Yang mengatakan sentuhan ke lain jenis termasuk istri itu tidak batal, itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, dari Sayyidatina Aisyah, bahwa Sayyidatina Aisyah ini pernah cerita bahwa suatu malam Rasulullah tahajud, saya tidur di sampingnya, maka tangan atau kakiku ini terjulur ke tempat sujudnya. Maka ketika Rasulullah dalam keadaan sholat, di dalam sholat itu memindah kakiku supaya tidak menghalangi sujudnya ataupun sholatnya. Kemudian aku sengaja lagi, kata Sayyidina Aisyah, sengaja lagi kakinya tak hamparkan lagi, dipindahkan lagi, tapi Rasulullah buktinya masih tetap sholat. Ini jadi dalil nyentuh istri tidak. Nah, tapi mazhab kita Imam Syafi'i ini tidak sampai di situ memanai hadis. Nah, makanya kita ini paham hadis, jangan hanya hafal hadis, tapi juga apa maknanya. Dan maknanya ini kita bisa dapat kalau anak-anak ataupun pemuda dengan pesantren, kalau ibu-ibu yang sudah umur segini dengan belajar maknanya. Rasulullah SAW itu seperti itu, Arab itu punya musim dingin. Yang mana ketika musim dingin, orang meskipun tidur di kamarnya sendiri, itu pakai penghalang. Apa maksudnya? Pakai kaos kaki, pakai sarung tangan. Apalagi baju tertutup semua. Bahkan saya di Pakistan yang panasnya saya pernah bilang, nyeplok telur saja di atas mobil saja mateng. Itu musim 4 bulan, itu musim dingin. Nggak ada hujan, nggak ada mendung, tapi siang dingin sekali. Siang itu, bayangkan siang jam 12 malam habis sholat zuhur saja, dingin sekali. Mandi itu orang-orang biasanya santai-santai hanya seminggu sekali musim dingin. Kan nggak berani. Bahkan kalau dipaksakan mandi pakai air panas, pecah ini. Telapak, tangan, kaki, bibir pecah semua. Dan kalau sudah pecah, perihnya Masya Allah. Perih sekali. Bukan hanya pecah-pecah kayak sariawan. Perih sekali, memang pecah sampai dagingnya itu terkelupas. Nah, Imam Syafi'i katakan ketika itu musim dingin, makanya Rasulullah memindah. Ini wajar karena Sayyidatina Aisyah ini pakai penghalang. Selagi ada penghalang, no problem walaupun sholat. Nah, sehingga Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i juga menambahkan apa? Setiap segala sesuatu yang mengacu kepada syahwat itu batal wudhunya. Nah, batal wudhu. Makanya nanti ada pembahasan tentang masalah menyentuh anak kecil pun. Nah, itu pun batal kalau lawan jenis. Karena berpotensi apa? Syahwat. Nah, saya nasihati juga, Bu. Kita punya anak perempuan meskipun umurnya 10 tahun, jangan mudah membiarkan bergaul main ke tempat orang yang itu tadi, meskipun punya istri, punya anak. Hati-hati. Karena laki-laki itu fitrahnya itu tadi, setiap melihat sesuatu kadang tuh ada geretak hati. Yang bisa ngerem tidaknya itu agama, ilmu. Bahkan ilmu saja itu belum tentu juga. Berapa ada kasus walaupun nggak banyak, ada berapa? Ustadz cabul, kiai cabul. Nah, kita nggak boleh prasangka buruk, itu kejadian langka sekali. Tapi kita punya batasan-batasan yang kita bisa kerja. Kita nggak perlu mencaci ulamanya, nggak boleh. Namanya kekhilafan, dosa sudah mereka yang lakukan, tanggung mereka sendiri. Yang kita lakukan mengantisipasi. Jadi kalau suatu hukum jangan serta-merta menyalahkan satu pihak. Nah,
Karena pernah ada kejadian, baru anak 7 tahun main-main di tempat orang tua. Nah, tiga-tiga pulang-pulang ya sudah, seperti itulah kisahnya, nggak perlu saya detail. Sekarang zaman itu sudah rusak, jangan gampang percaya, mau kepada siapapun, sampai mau kepada orang ahli agama jangan percaya. Ketika itu sudah di luar daripada batas kewajaran. Berobatkan anak gadis, apalagi anak perempuan walaupun masih kecil, tapi katanya disuruh kita tunggu di luar ya, saya obati ini di kamar, hanya bisa berdua. Jangan percaya. Nah, lewat dalil itu Imam Syafi'i mengatakan walaupun sama istri sendiri karena potensinya syahwat, maka sedangkan kepada yang mahram, siapa mahram? Haram dinikahi karena nggak ada potensi syahwat, maka nggak batal. Sama ibu sendiri, mertua sendiri nggak batal, lain jenis. Kalaupun ada ibu kandung menikahi anak kandungnya sendiri, ini sudah orang nggak tahu itu kalau mungkin di planet mana bisa hidup dikirim ke sana mungkin, karena sudah nggak wajar. Ini yang dibahas tuh dalam koridor wajarnya. Nah, dan seorang laki-laki, seorang bapak, kalaupun tahu dia anaknya kandung sendiri cantik, nggak masalah. Karena tahu itu anaknya sendiri. Kalaupun ada kejadian itu sudah langkah seperti tadi kiai ataupun ustadz yang cabul itu tadi. Tapi walaupun ada itu gadis, walaupun nggak terlalu cantik, tapi gadis orang lain sendiri. Nah, pikiran imajinasi itu. Nah, jadi kalau kata ulama Ustaz Abdul Somad ya, saya kutip dari Ustaz, laki-laki ini setiap tahu yang sesuatu yang greget syahwat itu otak error. Lupa sama rimbanya lupa. Maka jangan salahkan laki 100%, salahkan kita juga jaga atau tidak. Nah, maka sama-sama menjaga. Maka saya tekankan ikut mazhab Syafi'i. Menyentuh tanpa penghalang, kulit lawan kulit, lawan jenis, meskipun itu istri suami sendiri, batal wudunya. Kan hadisnya ada, iya hadisnya sama, cuman memahaminya yang berbeda. Dan laki-laki itu ke setiap greget itu potensi mengeluarkan cairan. Saya kasih berberan di sini Bu ya, mengeluarkan cairan, bukan mani, tapi apa? Mazi. Mazi itu apa? Cairan yang keluar, dia sifatnya hanya mengalir saja, keluar sedikit karena rasa pengen syahwat, itu ada. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajah, menantu sendiri Rasulullah, plus juga sepupu atau keponakan, sepupu sekalinya Rasulullah, itu makanya punya siapa istri anaknya Nabi? Fatimah, dinamakan Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena Fatimah nggak pernah haid selama seumur hidup. Kenapa seperti itu? Karena Sayyidina Ali itu syahwatnya tinggi sekali, nggak seperti mana umumnya orang. Bahkan sepeninggal daripada Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali nikah sama, dikatakan istrinya itu ada yang mengatakan ratusan. Nah, masalah itu kok boleh? Itu kan sahabat, dia punya ijtihad. Kita tetap nggak boleh. Bahkan anaknya ada ribuan Sayyidina Ali. Makanya sekarang ada habaib itu dari itu. Nah, makanya dari dalil itu juga apa? Wanita itu minimal masa suci berapa? 7 hari? 15 hari. Maksimalnya kan berapa? Maksimalnya nggak punya maksimal. Karena apa dalilnya? Sayyidina Fatimah dia nggak pernah haid. Tandanya apa? Wanita punya masa suci minimal tapi tidak punya masa suci maksimal. Tapi umumnya ada. Ya umumnya 15 hari maksimal. Minimalnya 15 hari. Maksimalnya kapan? Sudah nggak terbatas. Mau dia datang haid lagi atau enggak? Nggak terbatas. Dalilnya itu tadi. Sayyidina Fatimah nggak pernah. Makanya dibilang Az-Zahra. Az-Zahra ada mengartikan suci, ada mengartikan bunga. Suci maksudnya apa? Karena nggak pernah datang haid. Maka yang sudah-sudah ya sudah. Kalau dulu pernah nyentuh suami tanpa penghalang kalau sholat ya sudah, anggap saja ikut pendapat ulama yang lain. Tapi kalau sekarang sudah ngaji, bagusnya apa?
ikut konsekuensinya apa, konsistensinya apa, ikut satu mazhab, batal pokoknya. Nah, bagi siapa? Kalau lawan jenis, bagi seseorang yang diyakini berpotensi syahwat bagi yang menyentuhnya. Batasan umurnya nggak ada yang membatasi dalam kitab, tapi ada satu ulama mengatakan umur 10 tahun anak kecil itu sudah berpotensi membuat syahwat. Berarti 10 tahun 10 tahun 7 tahun. Nah, kalau di Indonesia bisa lah, mungkin kita nggak ikut pendapat itu nggak masalah karena Indonesia kecil-kecil toh orangnya. Tapi di Arab sana, saya pernah bilang di Pakistan saja SMP sudah brewok, SD saja itu sudah badannya tinggi sekali. Sudah tinggi, makanannya daging, yes, pokoknya bisa kita jabarkan lagi. Ada ulama mengatakan 7 tahun itu sudah berpotensi syahwat. Kalau Imam Maliki, ini Imam Maliki hanya pengetahuan kita apa? Kalau menyentuh dengan syahwat batal, enggak syahwat enggak batal. Kalau kita syahwat enggak syahwat tetap batal karena berpotensi syahwat. Tapi umumnya saja dikatakan anak itu besar tuh umumnya saja. Umumnya kapan ya? Kayaknya kalau sudah besar tuh umur 1 SMP. Nah, tapi kalau wanita yang sudah haid walaupun sudah SD itu sudah besar, kan? Sudah ditandai dengan haidnya, balignya. Makanya saya terapkan di atas itu walaupun masih kecil-kecil, laki perempuannya ya, saya bilang nggak usah salaman sama ustadz. Begitu juga yang laki-lakinya walaupun masih SD nggak usah salaman sama ustazah. Bukan berarti batal enggaknya, enggak. Tapi untuk mengajarkan jangan terbiasa salaman dengan lawan jenis. Ini sudah ulama kalau namanya menyentuh lawan jenis ini sudah ittifaq. Adapun di Jawa tradisinya salaman itu saya katakan tradisi. Tapi ulama sudah sepakat apa? Melewati hadis Nabi lebih baik dituangkan timah panas ke apa? Kepalanya ketimbang harus menyentuh yang bukan muhrimnya. Mau Syafi'i pun seperti itu juga. Apalagi sudah nyentuh ada syahwat, double sudah. Ini saya sudah, ini sudah. Makanya harus benar-benar hati-hati. Bahkan sampai pun itu anak kecil pun. Aku anak kecil apa? Anak kecil nanti pembahasannya. Meskipun itu mayit tetap batal. Bagi siapa? Yang menyentuh. Kalau mayatnya nggak usah disuruh wudhu lagi. Sudah jadi mayat. Makanya kalau nyentuh mayat, maka yang batal yang menyentuh, tapi mayatnya nggak batal. Karena mayat sudah nggak perlu disucikan lagi. Segala kemasyakoh, kesusahan nggak boleh dipaksakan dalam ilmu fikih. Sampai-sampai di kitab disebutkan, meskipun itu menggauli mayat sekalipun, yang junub itu yang menggauli, mayatnya tidak. Jangan dibilang ini hanya cerita, ada juga kelakuan. Ada orang psikopatnya menyetubuhi mayat. Jadi setiap beberapa pekan sekali kira-kira ada yang meninggal, perempuan sudah digali sampai dijawab, sampai ditunggu, ada tunggu sampai seminggu mayatnya.